Kalau untuk dengan generasi muda sebenarnya sudah pernah disampaikan sama Nabi Muhammad. Memang keadaan akhir zaman ya seperti ini. Berarti kita kurang lebih keadaan akhir zaman ini, Ustaz. Iya, bisa dibilang fitnah sudah menyebar. Iya. Sudah sampai Nabi pernah bilang dalam satu riwayat itu kaifa antum idza tagat nisaukum fasaqqa subbanukum taraktum jihadakum, bagaimana kalian kalau kalian lihat pemudi-pemudi kalian, wanita-wanita kalian menjadi durhaka, pemuda-pemuda kalian jadi fasik durjana, dan zaman itu jihad ditinggalkan. Yeah. Nah itu sudah jelas, Nabi sudah sampaikan. Karena memang akhir zaman itu cenderung dengan orang saling mengajak kepada keburukan dan saling mengajak kepada dan saling mencegah dari yang baik, yang ma'ruf. Yeah. Ya, teman-teman, hari ini kita kembali di Ruang Andalalin, spesial di bulan Maulid. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Seorang kami panggil Ustadz juga, namanya Muhammad Ustadz Thorik Al-Amri. Ahlan wa sahlan, Ustadz. Ahlan bikum. Tidak salah tadi nama? Tak salah sedikit. Oh, salah. Yang benarnya? Muhammad Thorik Al-Amri. Muhammad Thorik Al-Amri. Sebelum kita lanjut, Ustadz, ke pembahasan kita tentang Maulid, mungkin biar teman-teman lebih mengenal siapa Ustadz, boleh Ustadz sampaikan dulu perjalanan Ustadz agar teman-teman ini bisa lebih tahu seperti apa seorang Ustadz Thorik ini. Biar lebih akrab lah. Iya, biar lebih asik kita ngobrolin, Ustadz. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya punya nama Muhammad Thorik bin Farah Al-Amri. Ya, saya tinggal besar di Palu. Kemudian saya lanjut di pesantren di Darut Tauhid di Malang tempatnya. Iya. Itu taraf SMP waktu itu. Nah, Darut Tauhid ini punya pendiri yaitu namanya Ustaz Abdullah bin Awad Abdun. Kebetulan juga beliau murid dari guru tua. Ya. Jadi sanad keilmuannya masih jelas dan biografi beliau juga masih orang Sulawesi Tengah. Nah, terus kemudian kita lanjut ke taraf SMA itu di Wadi Khairat di Bogor. Kebetulan ambil Quran di bagian Quran di situ, di pondok situ. Ya, sampai detik ini masih sementara juga kuliah. Ya. Saya masih lanjut kuliah di Sukabumi. Nah. Tadi saya dengar Ustadz bilang alumni Pondok Darul Tauhid ya? Iya, Darul Tauhid. Kayaknya hampir rata-rata teman-teman kita di Palu ini, kayaknya rata-rata pondoknya di Darul Tauhid ya? Memang banyak, karena ya itu yang saya bilang tadi, karena sanad keilmuan beliau, Syekh Abdullah Abdun ini sebagai pendiri pesantren itu masih sama dengan kita, masih arahnya ke guru tua, Habib Idrus bin Salim. Kemarin kayaknya baru selesai ini ya, baru selesai haul. Iya, nah. Baru selesai haul. Kemarin bulan Safar. Nah, sekarang Ustadz, di podcast kami ini, podcast Andalalin, kami punya tujuan, punya nawa itu untuk mengedukasi, memberikan informasi, agar supaya teman-teman sana, teman-teman di luar, khususnya anak muda, bahkan seluruhnya itu bisa menonton podcast kami, mendapatkan poin-poin positif. Nah, sekarang kebetulan masuk di bulan Maulid, tema kita adalah Maulid. Masya Allah. Kita akan membahas Maulid. Nah, Maulid ini kan tradisi yang luar biasa meriah ini di Indonesia. Ya. Dengan berbagai macam rangkaian-rangkaian. Mungkin di Jogja lain juga rangkaiannya, di Sulawesi Selatan juga rangkaiannya, di Palu pun ini mungkin banyak rangkaian juga. Nah, tetapi penuh kritik juga, Ustadz. Nah, penuh kritik. Nah, coba Ustadz jelaskan asal-usul Maulid ini, biar kita bisa tahu apa sih sebenarnya Maulid ini. Maulid itu asal katanya, artinya itu kelahiran. Kalau maulud itu sosok yang lahir. Ya. Jadi dari segi nama itu sebenarnya sekarang nih identik orang kerap mengaitkan antara maulid itu dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Oh iya. Gitu. Jadi manakala kita bilang, oh saya menentang maulid, apa yang ditentang? Sedangkan hari lahir tidak ada hukum, ya kan? Betul. Nah kalau kita bilang kita menentang maulud, oh berarti
kita berdosa. Bahkan bisa dibilang kita keluar dari Islam. Islam. Karena maulud yang lahir, siapa yang lahir? Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi sekarang orang-orang menggunakan kalimat maulid itu sebagai rangkaian suatu acara. Suatu acara. Dibentuk satu acara, dinamakanlah itu namanya maulid. Nah, maulid ini acara berkumpul, di dalamnya kita membaca sholawat, di dalamnya kita membaca zikir, ya. Membaca daripada sirah nabawiyah, betul. Kadang kita mendengarkan ceramah, dan ada seperti kayak pembagian sedekah, ya. Kayak kasih makan orang. Nah, kejadian ini sebenarnya dari awal sudah ada, bermulai di tahun kurang lebih di abad ke-6. Di abad ke-6 Ustaz, ya. Itu terjadi di daerah Irbil. Daerah Irbil. Irbil Ya. Itu satu daerah di Irak. Oke. Nah, beliau di situ ada satu sultan. Itu Sultan Irbil itu buat acara maulid. Ya. Jadi dia bikin satu rangkaian, di dalam acaranya itu isinya kasih makan fakir miskin. Dia undang ulama kemudian untuk membacakan sirah-sirah nabawiyah. Sirah-sirah nabawiyah. Saya melihat Ustadz, khususnya di Kota Palu ini, kita itu biasanya bikin ini, baraka ya? Iya. Baraka. Kemudian saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan itu juga ada tradisi seperti itu. Saya kurang tahu soal Pulau Jawa ini. Iya. Nah, apakah itu tidak menjadi masalah Ustadz dalam proses maulid? Bahkan di Palu ada pembacaan bersanji juga. Nah. Itu sebenarnya sudah sebagai jalannya sebenarnya maulid atau itu tradisi? Itu bentuk dari dakwah ulama-ulama kita di Nusantara ini, terutama. Bentuk cara dakwah mereka seperti itu. Jadi masuk ke al-adatul muhakkamah. Al-adatul muhakkamah. Jadi mereka ambil adat-adat ataupun budaya lokal untuk mereka jadikan sarana prasarana mereka untuk menyampaikan Islam, menyiarkan. Seperti yang kita tahu itu di Jawa, di daerah Jawa itu ada Wali Songo. Wali Songo, betul, Sunan Kalijaga ya. Ya, itu dipelopori oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Di daerah di Jogja itu namanya Saketan kalau nggak salah saya, di Yogyakarta. Saketan ya, betul, Saketan. Itu beliau kumpul buat itu acara dengan wayangnya. Ya. Untuk mengajak umat, karena pada zaman itu orang kebanyakan ngajakin umat itu dengan cara-cara seperti itu, kayak buat hiburan. Ya. Tapi selama adatnya tidak melanggar syariat. Ya. Jadi itu ada dasar dalilnya. Ada dalilnya ya? Nah, itu ada dasar dalilnya. Selama tidak ada ma yarid biha dalilu tahrimi. Selama belum ada dalil yang mengharamkan hal itu, nggak ada masalah, kata ulama, kata Imam Ibnu Hajar. Iya. Terus sekarang sampai dengan saat ini Ustadz, terkait maulid ini masih menjadi perdebatan. Di Indonesia pun masih banyak kelompok yang mengatakan bahwa maulid ini tidak ada di zaman Nabi, kemudian menjadi bid'ah lah yang seperti beredar di TikTok, Instagram, dan grup-grup WhatsApp. Bagaimana menurut Ustadz terhadap perdebatan ini, pandangan Ustadz terhadap perdebatan ini bagaimana? Biar teman-teman yang mendengar ini bisa dapat menfilter informasi dan tidak menjadi pusing terhadap mendengar informasi yang beredar di media sosial. Jadi kalau urusan bid'ah, kita perlu tahu dulu apa itu bid'ah. Iya. Nah, jangan asal kita bilang bid'ah, dhalalah, finnar. Itu hati-hati. Ini kan kebanyakan orang sekarang di media sosial terutama. Kadang ada yang bahkan hanya baru hafal satu ayat. Bahkan baru hafal dua ayat, satu hadis. Kadang ada yang baru dengar ilmu dari media sosial, dari YouTube misalnya. Mereka dengar dari YouTube, kuotanya 5 giga, 5 giga. Tiba-tiba jadi ustadz. Tiba-tiba jadi ustadz. Ini kan urusan nih. Urusan. Iya. Jadi kita perlu tahu dulu apa sih itu dalil, apa sih itu bid'ah. Iya. Bid'ah sendiri itu adalah satu perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi Muhammad. Semasa hidupnya Nabi nggak pernah lakukan hal tersebut. Iya. Ini bid'ah. Jadi perayaan Maulid
perayaan Maulid, perayaannya Ya. dalam bentuk kita bikin barakahnya, bikin apa segala macam di dalamnya. Nah itu nama perayaannya itu memang bid'ah. Bid'ah. Namanya, Iya. karena sesuatu yang tidak ada Tidak ada di di zaman zaman Nabi. Nabi, Tidak betul. ada di zaman Nabi orang bilang acara Maulid, tidak ada. Ah, tapi esensi daripada perayaan tersebut itu dilakukan sama Nabi Muhammad. Ya. Jadi dulu sahabat-sahabat tuh kumpul baca sirah Nabi Muhammad. Ya. Sahabat-sahabat kumpul membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu kejadian. Iya, iya. Berarti memang bid'ah ini memang bahwa Maulid ini memang tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Nama Maulid. Nama Nah, acara yang dinamakan dengan Maulid itu tidak ada di zaman Nabi. tetapi apa yang diisi acara Maulid itu semua dilakukan di zaman Nabi. Dilakukan di zaman Saya Nabi. pikir juga apa yang menjadi isi dalam pembacaan Maulid itu semua kisah-kisah Nabi. Kalau bukan di Maulid, di mana kita mau tahu dan mau belajar terkait sirah nabawiyah. Ah, Ustadz, ada tadi yang terlewat. nah, Terlewat yang kita bahas adalah di kota mana sebenarnya? Selain Irak tadi, apakah saya sempat mendengar ceramah ataupun referensi bahwa pernah juga informasinya dilakukan di Yaman terkait Maulid ini? kalau untuk awal itu di dinasti Fatimiyah. Oh, dinasti Fatimiyah Itu di Mesir. di Mesir. Itu awal pertama Iya. kali ada acara seperti itu, seremonial tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, dilakukan oleh dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah. Kemudian dari Mesir berjalan merentet ke Irak, ke Irbil. Irbil. Itu Sultan Muzaffar, kalau nggak salah nama Iya. beliau. Itu beliau buat acara seperti yang dibuat oleh dinasti Fatimiyah. Mereka adakan, langsungkan, sampai dipelopori lagi di Hadramaut. Di Hadramaut. Dari Hadramaut di-upgrade. Upgrade. Sudah mulai namanya itu Maulid. Maulid. Nah, teman-teman sudah dengarin. Jadi dari dinasti Fatimiyah, kemudian dibesarkan, berjalan sampai ke Yaman, terus di Yaman dibesarkan ini Maulid. Begitu saja. Betul. Jadi di-upgrade, dirapikan lagi, disempurnakan isinya, biar kita dapat betul-betul esensinya kita dapat. Esensinya dapat. Awal mula di Fatimiyah. Ustadz ingat enggak awal mula pertemuan kita berdua? Kayaknya di Maulid juga kayaknya. Maulid. Di Maulid juga. Di masjid di Pantoloan ya? Masjid Pantoloan, 2000 berapa itu? 19? 2021 kayaknya. 2021. 2021. Kita dipertemukan Maulid juga ini. Ngam. Tadi Ketemu malam Maulid lagi. tadi malam dipertemukan Maulid, ini bahas Maulid lagi. Jadi memang asik Maulid ini. Saya sendiri hadir di Maulid. Kalau sudah pembacaan itu, pasti terbawa suasana juga. Ya, dan itu sebenarnya ada dalil. Oh, ada dalil. Ada dalil dari Al-Quran sendiri. Apa dalilnya, Ustaz? Itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillah Kun bifadlillah. wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, sampaikan sama umatmu, bifadlillah, Bifadlillah. dengan fadilah, ay keutamaan dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira, kata Allah. Ya. Ibnu Katsir menambahkan di dalam tafsirnya yang diriwayatkan oleh oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik mengutip bahwasanya yang dimaksud daripada fadl di dalam ayat ini bifadlillah, Bifadlillah. fadl keutamaan Allah itu apa sih? Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya itu merupakan ilmu dan intinya adalah Al-Quran, maksud Allah dalam ayat tersebut. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Rahmat di sini beliau tafsir bil mansur. Beliau tafsirkan bil mansur, beliau tafsir dengan ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian gembira. Itu dalil jelas. Itu dalil jelas. Dan itu sangat jelas dan tidak dibantah lagi soal dalil itu. Jadi Ustadz, tadi sudah
Ustaz jelaskan terkait bid'ah. Bukan bahwa bid'ah ini ada banyak macam. Nah, sementara maulid ini memang pada zaman Nabi belum ada namanya. Sehingga tapi pada saat esensi dari isi-isi maulid itu sudah dilakukan di zaman Nabi. Nah, ada lagi Ustadz yang selalu viral ataupun menjadi pertanyaan-pertanyaan orang itu ketika diskusi. Di Indonesia ini sangat meriah, sangat marak, bahkan sangat yakin terhadap maulid ini. Nah, sementara di negara-negara Islam yang lain, ini seperti Arab misalnya, itu tidak melakukan maulid, Ustaz. Nah, ini kan bisa, kalau teman-teman atau generasi muda kami ini, kalau awam, itu sangat bisa membuat pandangan atau iman kami goyang terhadap maulid. Nah, coba Ustaz jelaskan, biar itu menjadi informasi ataupun edukasi terhadap kami. Nah, coba jelaskan, Ustaz. Jadi, tunggu, saya sempurnakan dulu masalah bid'ah tadi ya. Saya belum tuntaskan. Bid'ah itu terbagi menjadi dua. Indaka bid'ah hasanah wa indaka bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang sayyi'ah, itu dolalah, itu yang sesat, itu bid'ah yang kurang baik, yang dibilang kalau kamu lakukan, nah itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita di zaman Nabi sholat duhur 4 rakaat atau sholat subuh 2 rakaat, kita tambah sholat subuh jadi 3 rakaat, itu dolalah, itu finnar. Wa indaka bid'ah hasanah. Akan tetapi ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, yang manakala kita lakukan, orang yang melakukan akan diganjar dengan pahala, yaitu dengan acara-acara seperti itu. Di Indonesia ini banyak, seperti ada tahlilan. Tahlilan main dulu di zaman Nabi. Di zaman Nabi nggak ada nama acara, satu acara kumpul tahlilan, nggak ada. Itu nama-nama yang baru, tapi esensi yang kita buat di dalamnya itu sesuatu yang lama. Sama dengan bersanji. Bersanji sama juga. Bersanji bentuk dari maulid. Jadi kalau untuk sekarang terus muncul pertanyaan, kok di negara seperti Saudi itu tidak ada maulid dan lain sebagainya. Perlu kita garis bawahi bahwa negara Saudi itu dengan pemahaman yang lain. Pemahaman yang berbeda dari kita. Manhaj mereka beda. Manhaj mereka beda, terus mazhab mereka juga beda. Nah, kita pakai mazhab Syafi'i. Yang mereka di sana ada yang pakai Maliki, betul. Ada yang pakai Hambali. Itu beda mazhab, itu perbedaan. Artinya ikhtilaf baina ummati rahmah. Kata Nabi SAW, ikhtilaf, perbedaan di antara umatku itu adalah bentuk rahmat, kasih sayang Allah. Betul, perbedaan ini memang adalah rahmat sebenarnya. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Gitu. Kalau untuk seperti di Saudi dulu ada. Setahu saya Ustadz, ada salah satu syekh atau ustadz itu pernah melakukan juga maulid di Arab Saudi. Cuma saya lupa namanya. Ada, namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid. Itu beliau pernah buat maulid di Masjid Nabawi. Bahkan di Mekah itu sering beliau buat majelis ta'limnya. Ada satu ulama besar itu, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, atau biasa dipanggil dengan Abu Ya Maliki. Betul. Abu Ya Maliki. Ustadz, saya pikir terkait sejarah ataupun gambaran terkait maulid ini tadi kita sudah sangat jelas. Nah, sekarang kan maulid ini bacanya terbagi juga kalau nggak salah. Ada Simdul Tudror. Itu apa semua itu, Ustadz? Ada Simdul Tudror, itu biasa bilang Maulid Habsyi. Betul. Ada Barsanji. Maulid Barsanji. Imam Ja'far Shadiq Al-Barsanji nisbatuhu. Terus ada Maulid Daibai. Ada Dia Ulame. Itu Sayyidul Habib Umar yang buat Dia Ulame. Ada Maulid Burdah. Maulid. Banyak kitab maulid, ada Maulid Azab. Itu banyak kitab-kitab maulid itu, tapi walaupun banyak, itulah dibilang tadi berbeda-beda, tapi semua tujuannya satu, untuk menanamkan cinta kepada umat terhadap Nabi SAW. Itu aja sebenarnya. Menarik terkait maulid ini, Ustadz, Maulid Habsyi tadi. Nah, Maulid Habsyi ini saya sedikit pernah mendengar ceramah beliau juga, kisah dari beliau, yang mana beliau ini adalah salah satu habaib
yang menyusun itu langsung mendapatkan isyarat langsung dari Nabi, atau bagaimana Ustaz? Ustaz tahu nggak kisahnya terkait Maulid Habsyi ini? Kami pernah dengar dan itu diriwayatkan langsung, yang sampaikan ke kita merupakan kita punya guru, Ustaz Syekh Hussein bin Abdullah Abdul. Beliau alumni dari Abu Ya Maliki, dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah. Itu beliau pernah cerita tentang hal itu. Beliau sampaikan bahwasanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtu Durar itu ketika beliau sedang menulis karangan daripada maulidnya, pujian terhadap Nabi Muhammad, segala macam beliau tulis di dalam situ, sampai buku itu atau kitab itu terbukukan dan tercetak lengkap. Beliau mendapatkan bisyarah dari Nabi Muhammad, itu dalam mimpinya. Dalam mimpi beliau. Gitu. Ini sudah hampir 25 menit kita ngobrol nih Ustaz. Kopinya dari teman-teman ini belum ada juga ini. Kita sudah membahas panjang lebar tadi Ustaz terkait Maulid, dari sejarahnya sampai Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, salah satu pengarang kitab Maulid. Sekarang kita lebih ke hal-hal yang lebih kritis, kondisi Indonesia saat ini. Apakah masih giat-giat Maulid ini, perayaan ini berpengaruh enggak dengan perilaku anak muda? Bisa enggak mempengaruhi perubahan-perubahan itu? Karena sekarang anak muda lebih banyak hadir di tempat lain ketimbang di Maulid. Nah, itu bagaimana situasinya Ustadz? Kalau Ustadz kan sering turun ke majelis-majelis ini. Nah, untuk mensikapi itu bagaimana Ustadz? Oh, jadi, kopi, silakan. Jazakumullah khair. Terima kasih. Ini dari mana ini Bang? Dari Expoir. Ustadz, tafadhol Ustadz. Masya Allah. Expoir. Ini Expoir. Luar biasa ini. Kayaknya kita kenal ownernya ini kayaknya. Ya. Setiabudi kalau nggak salah. Iya. Setiabudi ya? Ownernya juga Masya Allah, ini anak kebetulan kenal juga sama ownernya. Oh Masya Allah, total. Masya Allah. Apalagi panas tuh. Iya. Belum. Lanjut Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bagaimana keadaan Maulid zaman ini, maksudnya saat ini betul, terutama di Indonesia sendiri. Sekarang betul seperti apa yang antum sampaikan tadi, bahwa Maulid banyak disalahartikan, banyak disalahgunakan, tapi pada dasarnya itulah dibilang penting-pentingnya kita mencari bagaimana keadaan ini. Maksudnya kita lihat keadaan Maulid, kita mau masuk majelis pun kita pilih-pilih, kita lihat-lihat. Nah, sebenarnya kalau dari Maulid sendiri, dari segi acara Maulid sendiri, itu sebenarnya sangat bagus. Dan memang dari dulu itu seperti di Turki, itu mereka adakan Maulid itu untuk tentara-tentara mereka. Untuk jeish, untuk tentara itu supaya mempelopori mereka, menyemangati, memberikan semangat, spirit, agar mereka kuat keadaan imannya, keyakinannya, itu dengan cara mereka bacakan Maulid. Mereka kumpul, anak-anak tentara-tentara mereka itu, tentara-tentaranya kumpul, mereka sampaikan daripada sirah nabawiyah, kisah-kisah Nabi Muhammad. Nah itu, acara-acaranya mungkin berbeda, tapi esensi tetap satu. Nah, kalau untuk dengan generasi muda, sebenarnya sudah pernah disampaikan sama Nabi Muhammad. Memang keadaan akhir zaman ya seperti ini. Berarti kita kurang lebih keadaan akhir zaman ini, Ustaz? Iya, bisa dibilang fitnah sudah menyebar. Iya. Sudah sampai Nabi pernah bilang dalam satu riwayat itu, kaifa antum idza tagat nisaukum fasaqqa subbanukum taraktum jihadakum, bagaimana kalian kalau kalian lihat pemudi-pemudi kalian, wanita-wanita kalian menjadi durhaka, pemuda-pemuda kalian jadi fasik durjana, dan zaman itu jihad ditinggalkan. Nah itu sudah jelas, Nabi sudah sampaikan. Karena memang akhir zaman itu cenderung dengan
orang saling mengajak kepada keburukan dan saling mengajak kepada dan saling mencegah dari yang baik, yang ma'ruf. Ya. Muslimin au subhanul Mustafa gitu. Pokoknya intinya pemuda. Isinya di dalam yang ustadz-ustadznya muda. Ya. Yang hadir anak muda. Semuanya muda. Jadi makanya itu saya sampaikan kepada majelis-majelis yang khususnya majelis-majelis pemuda Ya. untuk kembangkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tadi kan Ustadz jelaskan bahwa awal mula ini dari Fatimiyah di-upgrade sampai ke Yaman sehingga besar sampai sekarang. Nah, Maksud saya di kondisi sekarang ini, di kondisi segala sesuatu informasi begitu cepat, kenapa tidak tempat-tempat maulid ini misalnya, ini pertanyaan saya Ustaz, mungkin mewakili teman-teman Anda Lalin juga terhadap kondisi maulid ini. Kenapa tidak misalnya begini, kita buat teman-teman olahraga nih, yang olahraga di bola ataupun tenis meja, yang sekarang lagi hobi pedal. Kenapa tidak misalnya boleh enggak buat maulid misalnya di lapangan bola? boleh saja. Boleh enggak misalnya di-upgrade seperti itu sehingga anak-anak muda ini kita mulai pancing dari situ, dari hobi-hobi mereka. Itu bagaimana Ustaz? Itu justru bagus. Seperti tadi yang Wali Songo buat. Ya. Mereka ambil budaya atau kebiasaan tradisi-tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Kan main bola nggak bertentangan dengan syariat. Iya, tetapi kan ketika ya kondisi kita ini biasa ingin melakukan hal-hal yang seperti itu, kadang yang senior kita ini tidak boleh. Ini yang menjadi bertentangan antara orang tua dan generasi muda. Sehingga anak muda ini sudahlah diurus. Sebenarnya kayak begini, kadang anak muda tuh punya banyak referensi, punya banyak ide, punya banyak hal-hal baru yang mereka ingin realisasikan lah. Ya, inovasinya. Ya, inovasi-inovasi yang mereka dapat itu mereka ingin realisasikan ke generasi muda juga. Tapi banyak, ya dari dulu memang begitu sudah. Selalu bertentangan ya. Pasti yang orang tua bilang begini, orang tua bilang begitu, senior bilang begini, senior bilang begitu. Nah, tapi padahal justru karena anak muda ini hidup di era tersebut, hidup di zaman tersebut dan menggunakan semua fasilitas yang ada di zaman tersebut kayak jenis teknologi. Mereka pakai media sosial, segala macam media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, segala macam mereka pakai. Nah, justru sebenarnya mereka itu yang lebih tahu tentang keadaan zaman ini. Betul, harusnya. Nah, maka sungguh disayangkan kalau andai ada orang tua yang mencegah daripada perbuatan-perbuatan atau ide-ide gemerlang yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran anak muda tadi. Iya. Itu sungguh disayangkan. Saya dan Ustadz kayaknya pernah merasakan itu. Iya. Jadi sebenarnya kan gini, yang maksudnya subhanul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Betul. Bagaimana dia bisa jadi pemimpin kalau di masa mudanya saja ide-ide gemerlangnya tidak dianggap? Iya. Kami Ustadz berharap di podcast Anda Lalin ini, dengan pengantar tadi Ustadz menjelaskan bahwa maulid ini tidak sedemikian rupa langsung jadi maulid. Nah. Ini ada perjalanan dari Fatimiyah, kemudian ke Yaman. Ke Irbil dulu, Iran ya. Irak, baru ke Yaman di upgrade. Nah, relevansi maulid ini di era digitalisasi sekarang ini, di era modern. Melalui podcast ini, Ustadz punya solusi enggak? Punya gambaran bagusnya dibuat seperti ini maulidnya. Agar supaya kelompok-kelompok dari sisi olahraga anak muda, kemudian teman-teman akademis yang hobi hanya belajar buku, itu kita tarik ke maulid. Biar output dari podcast ini bisa dieksekusi sama teman-teman majelis-majelis anak muda. Nah, coba kasih giat-giatnya dulu Ustadz. Kalau untuk sejenis maulid sendiri, itu sebenarnya kita nggak perlu yang formal, tidak perlu yang orang bilang seperti kaku ya. Iya kan sekarang ini kalau sudah bilang maulid identik dengan gamis, sound sistem besar, apa segala macam. Ya itu semua memang sunnah.
itu bagus. Iya. Tapi itu kadang agak sedikit tidak bisa diterima sama anak muda yang lainnya. Kalau keadaan-keadaan gitu tuh, kadang makanya orang biasa tanya, kalau kita lagi keluar, orang, "Ustaz, kok antum pakaiannya begini? Kok antum pakai?" Saya bilang, saya anak muda gitu kan. Maksudnya karena kita anak muda, kita tahu. Kita nggak suka bergaya dengan gaya-gaya yang kolot, yang orang bilang apa ya, kudet lah bahasanya. Itu bahasa terlalu tuanya. Nah, bisa kita buat ada satu acara, misal acara sepak bola, Iya. atau acara apa, pedal, Pedal. atau kita buat apapun acaranya. Misalnya ini Ustaz, biasanya kan final orang badero, Ya. ataupun final orang DJ sekarang kan? Nah, Finalnya habis final Maulid. ya. Tapi kalau kita langsung bilang finalnya Maulid, pasti banyak yang tolak. Iya. Tapi coba kita bilang sebelum final atau setelah final atau opening finalnya, Maulid dulu. kita baca Mahalul Qiyam, langsung Maulid Mahalul Qiyam. Qiyamnya Langsung aja Maulid nih. Qiyam ya. Tidak masalah. Jadi Maulid itu nggak selamanya inti duduk dari awal baca fasal 1 ya Rabbi shalli ala Muhammad sampai doa. Nggak selamanya itu. Berarti Karena ini esensi dari Maulid sendiri itu Maulid ya Qiyam. sholawat kepada Nabi Muhammad. Iya. Itu selesai. Jelas. ini saya kira dengan penjelasan Ustaz tadi pemerintah harus terlibat kayaknya. Di beberapa giat-giat itu harus dirangkaikan, harus ada pembacaan Maulid Qiyam juga. Agar supaya wajahnya kota kita ini betul-betul seperti yang dijelaskan di Sirah Nabawiyah juga. Nah, ya itu penting sebenarnya, dan kepada pihak-pihak yang terkait, Ya. ya terutama yang bergerak di bagian-bagian kepemerintahan, yang penyandang jabatan dan lain sebagainya, itu tolong dipertimbangkan, dipikirkan lagi, maksudnya dilihat lagi, karena jujur satu bangsa itu akan maju, akan jadi bangsa yang keadaannya jadi terpuji, Jauh lebih baik. jadi jauh lebih baik, mendapatkan pemimpin yang adil dan lain sebagainya. Sebab utamanya karena orang-orangnya cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, karena khususnya Kota Palu ini Ustaz, kalau misalnya pemerintah mensupport acara-acara anak muda misalnya, atau kita nih anak muda ini, kita kan tinggal di Palu, kita misalnya menghadap ke pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi, meminta bahwa tiap bulan itu dari pemerintah ada melakukan giat-giat Maulid. Nah, kalau itu disepakati, saya rasa banyak santri-santrinya Ustadz atau teman-teman anak muda siap melakukan itu. Insya Allah siap, banyak Siap banyak ya? teman-teman banyak yang siap. Berarti aspirasi ini kita coba naikkan ke pemerintah nanti. Dan insya Allah Ana juga akan dukung penuh itu. Ya. Untuk support antum-antum yang bergerak, insya Allah kita wujudkan Kota Palu ini, khususnya Sulawesi Tengah ini, bagaimana anak mudanya, generasi mudanya berbeda dari generasi muda yang lainnya. Jadi generasi muda yang lain, kalau generasi muda yang lain mabuk, itu udah biasa. Iya. Narkoba, judi itu, wallah, adi biasa. Sudah hal yang anak muda mabuk, anak muda identik dengan narkoba, Iya. dengan segala macam keadaannya. Nah, maka sekarang ini bagaimana cara kita rubah keadaan itu? Rubah mindset, rubah paradigma. Bahwa pelan-pelan. Ya, anak muda Kota Palu terjadwal tiap bulan. Bulan ini di sini. Ya. Dan itu difasilitasi oleh pimpinan atau pemerintah kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga enak kolaborasinya. Sama-sama kita orang menjaga kota kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi bersumber dari Palu, seperti Habib Idrus bersumber dari Palu, Ya. pelan-pelan sampai ada sekarang sudah 1.400 cabang Al-Khairat. Masya Allah ya. Jadi bergerak, ayo Bergerak. kita gerak sama-sama, gandeng tangan, jalin ukhuwah, dan esensi dari Maulid sendiri adalah solidaritas. Bangun ini ukhuwah Islamiyah untuk saling menguatkan satu sama lain. Iya. Jadi tujuan kita Maulid, kumpul di satu tempat, baca sirah Nabi, bagaimana sih cara Nabi bersosialisasi?
bagaimana sih cara Nabi untuk menyambung ukhuwah. Ini kan Islam besar. Islam bukan agama yang kecil. Islam besar. Bagaimana cara Nabi masuk sampai di Basrah? Bagaimana cara Nabi masuk segala macam keadaan di negara-negara lain sampai Islam sempat memimpin dunia hampir sepertiga dunia. Nah, itu sampai masuk di Andalusia, sampai masuk di Spanyol dan lain itu jujur karena bentuk ukhuwah Islamiyah itu yang dibangun. Nah, tujuan kita Maulid khususnya untuk generasi muda itu adalah silaturahim dan untuk mengingat memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Itulah keadaannya sebenarnya. Akhir-akhir ini Indonesia lagi kacau balau ini, Ustaz. Nah, Tadi malam ada yang terbunuh, kemudian beberapa hari terakhir ada yang demo, ada yang korban. Ini pertanyaan agak ini sedikit, Ustaz. nah. Kira-kira kalau misalnya Nabi hidup di zaman sekarang, kira-kira apa hal yang paling dilakukan Nabi? Andai Nabi SAW hidup di zaman ini, saya terus terang langsung ini, Ustaz. yang Agak pertama merinding ya. yang pasti Nabi soroti soal korupsi. Soal korupsi. Andai beliau masih hidup sekarang. Yang kedua soal ketidakadilan. Ya. Ini hal-hal yang bisa dibilang saling betul-betul yang mempengaruhi rusaknya bangsa ini. Ya. Karena orang-orang yang tidak berkompeten lah yang menyandang daripada jabatan-jabatannya. Dalam artian kita bukan bilang orangnya jelek, orangnya enggak. Tapi tolong kalau kita Muslim hadirkan sosok Nabi Muhammad di kepemimpinan kita. Kita presiden, hadirkan sosok Nabi Muhammad di negara kita. Kita gubernur, hadirkan sosok Nabi Muhammad di provinsi kita. Kita bupati, hadirkan sosok Nabi Muhammad di kabupaten kita. Kita wali kota, hadirkan sosok Nabi Muhammad di kota kita. Andai Nabi masih hidup, yang Nabi soroti itu. Karena di zaman Nabi Muhammad, keadilan semua orang dapat. Yahudi nuntut sama Nabi Muhammad. Ya. Bahkan nuntut ke khalifah setelah Nabi Muhammad, ke Amirul Mukminin setelah Nabi Muhammad, itu dituntut. Amirul Mukminin, ini gimana? Saya punya rumah digusur. Ada satu kisah satu kisah terjadi di Mesir waktu itu. Sayyidina Amr bin As. Amr bin As waktu itu ditunjuk jadi seperti gubernur lah di Mesir. Begitu ditunjuk di sana, ada satu rumah gubuk kecil di depan daripada istananya beliau, daripada kayak kalau sekarang kan rumah dinas ya. Rumah dinas. Depan rumah dinas beliau tuh ada satu gubuk kecil milik seorang Yahudi tua. Ya. Ini Yahudi, dia nggak punya harta yang lain, hidup sebatang kara. Harta dia hanya rumah itu. Sudah nggak ada keluarga, udah nggak punya, tinggal itu satu-satunya. Sama Amr bin As digusur lah ini rumah. Awal dibilang mau dibeli, dia bilang saya nggak bakal jual karena ini satu-satunya harta saya. Kata Amr bin As, ya udah kalau memang kau nggak mau dibeli, saya mau nggak mau saya gusur, saya mau bangun masjid di sini. Ingat, rumah Yahudi digusur untuk bangun masjid. Bangun masjid. Ini kalau mau dipikirkan, untuk Islam ini nggak apa-apa dong digusur gini. Tapi coba lihat, saat itu yang memimpin adalah Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Datang ini Yahudi, dia bilang, tunggu kau wahai gubernur Amr bin As, saya akan laporkan kau ke Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab. Yahudi dia nggak tahu siapa Umar bin Khattab, siapa Sayyidina Umar ini, yang mana orangnya dia nggak tahu. Tapi dia tahu pimpinan itu namanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Dia datanglah dari Mesir, dia datang menyeberang sampai berjalan sampai datang di kota Mekah waktu itu, Mekah atau Madinah. Ketika sampai, dia datang sama Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, dia tanya sama orang sekitar, yang mana Amirul Mukminin? Di mana saya bisa ketemu? Mana istananya? Dia dapat Sayyidina Umar bin Khattab sedang berbaring di bawah pohon kurma, beralaskan tikar.
yang ketika beliau bangun keadaan badan beliau itu bercetakan dari Tikarnya. tikar itu. Iya. Nempel gitu bekas tikarnya. Ketika dibawa itu Amirul Mukminin, ada Amirul Mukminin. Anta Amirul Mukminin. Dia nggak percaya dengan kondisinya. Dia nggak expect lah, maksudnya seorang yang memimpin Islam. Ini seperti ini keadaannya. Mana istanamu? Iya. Ini kan seakan-akan dia pengen bertanya mana istanamu. Dia bilang, iya kami diajarkan sama Nabi kami seperti ini. Bentuk dari kesederhanaan, bentuk dari keadilan. Beliau bilang, ya Amirul Mukminin, saya dapat di Mesir itu saya punya rumah. Sama gubernur Mesir, Amr bin As. Itu digusur. Mau dibeli, awalnya saya nggak jual, akhirnya beliau gusur untuk bangunkan masjid, dia bilang. Iya. Kata Sayyidina Umar, tolong kau ambilkan saya tulang unta. Dia suruh ini Yahudi ambilkan tulang unta. Yahudi ngoceh dong dalam hati. Ini saya jauh loh datang dari Mesir. Kan, tak usahlah kita orang Mesir ke Mekah atau Madinah ya. Kita Parigi ke Palu. Iya. Ada urusan di Parigi tapi harus selesaikan di Palu. Begitu ente sampai di Palu, coba dicap begini, balik sudah ente. Oh gahar. Yahudi bilang, ini bagaimana model ini? Kalau bahasa kita orang, bagaimana model ini? Saya datang, saya mau minta keadilan cuma disuruh ambil tulang onta. Jujur kalau itu juga kan. Iya, gahar juga pasti. Gahar. Akhirnya diambil tulang unta tadi sama Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin saat itu, beliau ambil, keluarkan daripada belatinya atau pedangnya, beliau garis di pedang tersebut seperti huruf alif. Satu garis panjang, yang alif itu lancip, tajam ke atas, tajam ke bawah, itu huruf alif. Dibawalah ini tulang, dia bilang kasih sama gubernurmu Amr bin As, bawa tulang ini. Yahudi bilang, ada datang ini jauh, ente cuma kasih tulang, ente garis sedikit, baru ente suruh pinggang. Kalau ada daging tadi bagus sedikit. Masih bisa diukur. Bisa jauh ini. Iya. Bahasa Inggrisnya kavau ya? Nakavau. Bahasa Inggrisnya itu ya? Nakavau, bahasa Inggris. Ada sudah. Bawa ini tulang ini dengan garis tadi sampai kepada Amr bin As. Dia kasih keluarga tulang tersebut. Dia bilang, saya habis ketemu Amirul Mukminin dan Amirul Mukminin kasih pesan ini sama saya. Iya. Dia nggak bilang yang lain. Kasih pesan ini sama saya. Begitu Amr bin As lihat tulang tersebut dengan garisan alif tadi, bergetar Amr bin As, dibangunkan lagi rumah yang lebih bagus, lebih layak dari rumah yang sebelumnya digusur. Ya. Ini bentuk keadilan. Ini bentuk ajaran Nabi Muhammad. Nah, ajaran Nabi Muhammad, kalau Anda mengaku umat Nabi Muhammad, Anda menjadi pemimpin, tingkatkan tingkat keadilan di pimpinan Anda, di kabinet Anda, di negara yang Anda pimpin, atau di daerah yang Anda pimpin. Itu karena hal itu yang akan disoroti sama Nabi Muhammad. Jujur, kita tuh sampai ulama tuh bilang, orang-orang soleh tuh nggak mau ambil jabatan. Iya, betul. Pernah antum dengar itu? Pernah dengar. Beliau bilang, andaikan hewan ternak kami ingin diangkat menjadi pemimpin atau menjadi pemilik jabatan, pemangku jabatan, demi Allah kami nggak ridho. Karena kenapa? Hisabnya pemimpin itu bakal panjang, bakal besar. Betul. Nah, itu yang pasti dalam keadaan seperti ini ya, keadaan sekarang. Tapi saya mau jadi pemimpin, Ustaz. Bismillah. Bismillah. Tanamkan niat untuk mengikuti daripada Nabi Muhammad. Ya, karena ada Ustadz selalu mengingatkan juga. Insya Allah. Biasa kalau sudah jadi pemimpin, sudah lagi kita orang dikenal. Oh, lain cerita itu Ustadz. Jadi, teman-teman, kurang lebih hampir 40 menit sudah ya. Kami berbicara terkait maulid dan sejarah, kemudian sampai ke kondisi-kondisi saat ini. Nah. Tadi semalam ya kita ada acara maulid juga Ustadz? Iya. Atau kemarin? Ya, ini sekarang ini di Palu ada namanya Maulid Arba'in. Kemarin kita ketemu di rumahnya Habib Hasan. Almarhum. Nah, atau biasa bilang Habib Hasan Cenga ya. Habib Hasan Cenga. Allah yarham. Malam ini di mana? Malam ini saya belum lihat lagi jadwalnya.
Nanti insya Allah saya coba lihatkan, nanti saya info. Sepertinya ada jadwal di studio Andalalin juga ya, Maulid? Iya. Ada Kalau jadwal kita di lihat, studio kalau kita. nggak salah saya ada di tanggal 26 kalau nggak salah ya. Ini menjadi bagian mengikuti atau mengingat Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari studio Andalalin. Betul. Habis dari Artinya studio, ku anfusakum dulu kan. Iya. Karena ayatnya kan gitu, ku anfusakum wa ahlikum. ya. Soalnya yang punya tempat ini juga Masya Allah juga, Ustaz. Nah, Masya Allah total. masih ada kerabat sama muassis pendiri Darut Tauhid tadi itu. Iya, saya dengar begitu, Ustaz. Kalau saya nggak salah masih kena cucu atau ponakan gitu dari Iya. Allahyarham Sa'abdullah Abdul. Pendiri Darul Darul Tauhid. Tauhid. Masya Allah ya. Nah, Ya, teman-teman, alhamdulillah dengan kehadiran Ustadz Thorik ini kita bisa mengetahui, bisa mendapatkan pelajaran terkait Maulid. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri podcast kita terkait Maulid ini, perlu satu pesan terakhir, Ustadz. Yang Ustadz harus sampaikan yang relevan dan cocok untuk era sekarang ini, Ustadz. tentang Maulid. Tentang Maulid. Teruntuk anak-anak muda ya. Ya, Andai jika Anda memiliki ilmu atau Anda memiliki inisiatif atau apapun namanya, sejenis ide dan lain sebagainya, untuk mengajak orang kenal sama Nabi Muhammad, itu jujur tidak ada hal yang paling mulia yang Anda lakukan di muka buminya Allah selain dari kewajiban Anda adalah mengajak orang untuk kenal sama Nabi Muhammad. Ini kenal Nabi ini bukan hal yang harus dari Maulid aja sebenarnya. iya, Kenal Nabi itu dengan cara yang pertama bisa kita lewat pakaian, ya kan. Sekarang nih lagi jujur di daerah, kemarin saya dari daerah Jawa Timur, itu yang lagi tren sekarang tuh pakaian sarung. sarung ya. Pakaian sarung, baju koko identik, atau biasanya ada yang pakai baju kaos Ya, tapi mereka pakai sarung di bawahnya. berarti anak muda di sana sudah Apa bahasa sekarangnya, tren. skena syar'i lah bahasa Skena syar'i. mereka. Nah, cara kenalkan Nabi Muhammad tuh nggak harus ente buat maulid dulu. Ya, Makanya saya bilang tadi, buat di setiap acaramu bagaimana caranya orang yang terlibat di acara tersebut bisa kenal sama Nabi Muhammad. Entah dari apa yang kau buat, apa yang kau lakukan, atau dari penyampaian kalimatmu, dari kata-katamu. Nah, ini semua hal-hal tersebut yang sekarang hampir bisa dibilang kurang dari generasi muda kita. ya betul. Terutama di Sulawesi Tengah dan khususnya di Kota Palu ya. Nah, ini anak-anak muda lebih identik dengan hal-hal yang seperti dosa, maksiat. Ya, artinya kita semua musyrik, kita semua pendosa. Iya. Artinya itu sudah makbul. Ya. Ya, tapi jangan sampai tetap pandangan orang ke anak muda itu tetap sama. Oh, anak muda identik dengan dosa. Ya. Ayo kita bangun generasi muda ini. Bagaimana caranya generasi muda Islam Palu, generasi muda Islam Palu ini bangkit dan merubah pola pikir terhadap anak-anak muda dari yang tadinya anak muda identik dengan dosa menjadi anak muda identiknya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Itu kan indah. Iya betul. Dan Tapi itu perlu perlu. punya tantangan juga itu, Ustaz. Pasti setiap hal, dan ingat setiap tantangan pasti punya ganjaran. Ya. Jadi Allah nggak bakal tutup mata, Allah nggak buta, Allah nggak tuli, Allah lihat apa yang kita buat. Betul. Ya, teman-teman saya kira cukup hari ini kita di Ruang Andalalin membahas terkait Maulid, karena kalau saya buka pembahasan baru terkait perjalanan secara detail Nabi Muhammad kayaknya sampai besok tidak selesai Ustaz jelaskan ini. Andai pohon jadi pena, Jadi pena. lautan Jadi jadi tinta. tinta untuk melukiskan satu kemuliaan Nabi Muhammad saja nggak akan bisa. Nggak akan Allahumma bisa. shalli ala sayyidina Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Jadi insya Allah teman-teman
apa yang telah disampaikan Ustadz Thorik ini bisa menjadi poin edukasi untuk kita semua, terkhusus followers dari Andalalin sendiri. Nanti selanjutnya insya Allah akan ada lagi pembahasan baru dari Andalalin yang mungkin dipimpin oleh host selanjutnya. Teman-teman selalu ikuti saja channel-channel kami. Nanti terkait link YouTube akan kami sebarkan di Instagram Andalalin. Saya kira cukup Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.